memotivasi teman-teman pada malam ini mahasiswa UT untuk menjadi mahasiswa UT yang cerdas dan mandiri. Nah, teman-teman harus tahu menjadi cerdas berarti itu mampu untuk menyederhanakan berbagai hal yang nampak sulit bagi orang lain. Jadi prinsip cerdas di sini teman-teman, yang sulit bagi orang lain ternyata dapat mudah dilakukan jika kita tahu kuncinya. Nah, ini teman-teman, kalau untuk mencapai untuk mencapai menjadi mahasiswa itu ada dua cara di sini, ada dua gambar ini kalau tahu kuncinya. Nah, jadi untuk lulus ada cara biasa dan cara cerdas. Nah, teman-teman silakan saja mau memilih cara yang mana, apa cara biasa ataupun cara cerdas. Namun kalau misalnya memilih cara cerdas, ini caranya. Dengan strategi belajar yang cerdas juga. Jadi strategi dalam mengelola belajarnya harus cerdas. Nah, saya akan jabarkan prinsip-prinsipnya ini. Cerdas itu menggunakan strategi belajar, terus efektif dalam menggunakan waktu belajar, realistis dalam merencanakan belajar dan dapat mencapai target belajar, akurat dalam perencanaan belajar, dan spesifik dalam menetapkan tujuan belajar. Nah, teman-teman kemarin ikut PKBJJ kan sudah menetapkan strategi belajar dan cara-cara belajar ya, dengan menyusun rencana belajar di sana. Nah, teman-teman, cerdik dalam belajar berarti cerdik dalam menggunakan berbagai strategi belajar. Nah, strategi belajar satu orang dengan orang lain berbeda. Teman-teman tuh berbeda strategi belajarnya, jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, kalau untuk cerdik dalam mengenali lingkungan belajar, nah di sini contohnya teman-teman misalnya ada yang bisa belajar dengan mendengarkan musik, ada juga yang harus tenang. Nah, jadi kenalilah lingkungan belajar teman-teman. Nah, ada juga yang bisa belajar kalau konsentrasi di pagi hari, kalau siang hari tidak bisa. Nah, itu contohnya ya. Nah, cerdik dalam mengelola belajar dan menyusun target belajar ini sudah saya pada saat PKBJJ. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman ya yang sudah mengirimkan tugasnya, tugas PKBJJ. Saya lihat bagus-bagus kok ininya, tinggal saja teman-teman menjalankan target yang telah teman-teman kerjakan itu. Nah, yang berikutnya yaitu memonitor belajar. Nah, memonitor belajar ini, tadi kan teman-teman sudah menyusun target belajar ya. Misalnya di hari Senin, teman-teman sudah menetapkan untuk belajar 3 jam untuk misalnya contoh mata kuliah manajemen. Tapi pada saat bersamaan teman-teman mendapatkan tugas lembur. Nah, mungkin target itu tidak tercapai ya, bukan tidak tercapai, tapi harus diganti dengan hari yang lain. Nah, untuk memonitoringnya itu, yang penting itu memastikan target itu dapat tercapai, teman-teman, walaupun nanti ada penyesuaian waktunya ya untuk memonitoring. Nah, yang berikutnya cerdik mengevaluasi belajar. Evaluasi belajar ini nanti contohnya itu teman-teman misalnya sudah bikin target belajar, misalnya minggu pertama itu ada 40 halaman yang harus teman-teman pelajarin untuk satu mata kuliah, misalnya perilaku organisasi. Nah, kalau misalnya targetnya tercapai, makanya teman-teman harus beri reward kepada diri sendiri. Jadi berilah penghargaan kepada diri sendiri. Mungkin contohnya teman-teman bisa boleh menonton film favorit teman-teman ya. Nah, tapi kalau targetnya tidak tercapai, maka dikasih sanksi bagi diri sendiri ya. Misalnya tidak boleh nonton atau dikurangi prioritas kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas. Nah, itu cara cerdik dalam belajar. Nah, efektif itu yaitu efektif dalam mengolah waktu, belajar, bekerja, keluarga, kegiatan sosial ataupun bersantai. Nah, di sini kan teman-teman sudah tambah lagi status sebagai mahasiswa. Tentunya kewajibannya sebagai mahasiswa itu udah tambah, yaitu belajar ya teman-teman ya. Nah, itu harus efektif dalam mengolahnya. Yang kedua yaitu waspada terhadap pemborosan waktu. Nah, pemborosan waktu ini banyak sekali ya, tidak kita sadari. Misalnya kita ngobrol berjam-jam, ngerumpi atau pokoknya. Nah, pokoknya itu harus pemborosan waktu itu harus kita kurangi dari sekarang ya, karena kita sudah mengemban tugas sebagai mahasiswa. Berikutnya menentukan batasan waktu atau deadline dari pencapaian target. Ini perlu deadline. Kalau kita tidak ada deadline maka tiba-tiba saja kita sudah selesai saja gitu pembelajaran. Misalnya pembelajaran kan 2 bulan ya, nanti tidak tidak terasa tiba-tiba sudah akan ujian semester saja. Nah, itu
perlunya batasan waktu atau deadline. Yang berikutnya itu memiliki fleksibilitas dan disiplin diri. Nah, penting ini disiplin diri. Tadi kan jadwal sudah dibuat oleh teman-teman. Kita harus disiplin, benar-benar disiplin. Terus kita harus fleksibel, memiliki fleksibilitas yang artinya mampu belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, itu efektif ya. Nah, terus untuk realistis dalam belajar. Nah, realistis itu membuat tujuan belajar jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini sudah saya ajarkan juga di PKBJJ. Tujuan jangka pendek bagaimana, jangka panjang bagaimana. Saya lihat teman-teman bagus-bagus semua sih membuat. Ini saya tadi lihat pekerjaannya Mas Rifki dan Mbak Cici ya. Mungkin hadir, saya lihat tadi hadir di sini. Yang mengirimkan emailnya ke saya karena ada bermasalah di linknya, link pengiriman tugas. Bagus kok ininya, tujuan jangka belajar jangka pendek, jangka panjang, yang realistis gitu. Nah, tujuan realistis itu akan meningkatkan motivasi dan menggerakkan teman-teman untuk mencapai tujuan akhir. Jadi tanpa frustasi atau stres gitu. Kalau tujuannya realistis. Nah, dapat mencapai tujuan yang telah disusun. Nah, harus mampu mencapai tujuan yang cukup sulit. Karena apa? Kalau tujuan kita hanya tidak sulit atau gampang dicapai, itu tidak akan memotivasi diri kita sendiri. Jadi kalau bisa tujuan yang kita ini yang agak sulit, tapi yaitu yang dapat kita capai. Jangan sampai sulit tapi kita justru frustasi atau stres dengan tujuan yang kita tetapkan itu. Nah, itu dapat mencapai tujuan yang telah kita susun. Nah, akurat dalam menyusun tujuan belajar. Nah, tujuan jangka pendek yang teman-teman buat harus akurat dan dapat diukur. Saya lihat dari tugas-tugas PKBJJ yang telah dikirim juga semuanya akurat, yaitu berdasarkan modul, beban SKS-nya. Jadi sudah bagus ya teman-teman. Berarti pada saat PKBJ itu benar-benar mendengarkan gitu apa yang saya jelaskan gitu. Nah, jadi tujuannya akurat, membuat teman-teman tahu sampai seberapa jauh teman-teman mencapai sasaran yang direncanakan. Nah, spesifik ini dalam menyusun tujuan belajar perlu, karena tujuan yang spesifik akan membuat target belajar menjadi akurat, dapat diukur dan menghemat waktu, teman-teman. Jadi kalau tujuannya kurang spesifik, itu akan membingungkan ya. Misalnya kita punya tujuan membaca 4 modul pada 1 semester, itu kurang spesifik. Jadi kalau spesifik itu teman-teman membaca kegiatan belajar 1 misalnya dari modul A atau modul B gitu. Jadi agak spesifik ininya menulisnya. Nah, itu cara belajar cerdas dari saya yang saya jelaskan, dan teman-teman juga sudah praktekkan di PKBJJ. Cukup bagus ya teman-teman mengerjakannya. Nah, saya ingin juga mengajak teman-teman menjadi mahasiswa UT yang mandiri. Nah, menjadi mahasiswa UT mandiri karena apa? Belajar jarak jauh dan tatap muka itu berbeda, teman-teman. Nah, biasanya kita tatap muka dari TK sampai SNTA. Nah, mana pertemuan tatap muka itu lebih banyak dibandingkan dengan belajar mandiri, tapi berbeda dengan belajar jarak jauh. Kalau belajar jarak jauh itu justru belajar mandirinya lebih banyak porsinya dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Nah, itu. Nah, apa belajar mandiri? Belajar mandiri itu proses aktivitas yang berasal dan bersumber dari diri kita sendiri. Jadi dari mulai kesiapan, kepercayaan kita, kesadaran, kemauan, motivasi, maupun manajemen belajar atau manajemen waktu juga, itu harus sumbernya dari diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, itulah yang dinamakan dengan belajar mandiri. Nah, mengapa belajar mandiri? Karena apa? Karena teman-teman itu masuk ke perguruan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh. Jadi bukan perguruan tinggi konvensional seperti biasa ya, tatap muka ya. Jadi di UT itu ada jarak geografis waktu antara dosen, tutor, supervisor, ataupun teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Jadi nanti bisa dipilih, bisa media cetak atau namanya modul atau BMP yang dikenal dengan BMP, ataupun nanti mencari non cetak audio atau video, ataupun mencari dari sumber website, media daring, ataupun siaran radio dan televisi yang sering UT laksanakan gitu. Nah, itu mengapa harus belajar mandiri. Nah, bagaimana belajar mandiri? Nah, di sini belajar mandiri. Belajar mandiri boleh sendiri atau kelompok. Kalau mengalami kesulitan belajar, cobalah untuk belajar secara berkelompok. Tapi teman-teman
jangan lupa tugas itu jangan sama ya, nanti mengerjakan tugas yang sama persis copy paste dari teman-teman, hasil belajar kelompok jangan. Kalau bisa menggunakan kata-kata sendiri ya. Ininya walaupun kita memecahkannya secara kelompok. Nah, yang berikutnya cari bahan belajar pendukung. Yang saya sebutkan tadi baik cetak maupun non cetak. Nah, berikutnya nanti nanti ada tutorial online atau web, nanti akan ada diskusi. Nah, aktiflah dalam berdiskusi yang disediakan itu, jangan tidak aktif ya dalam berdiskusi karena semua ada nilainya. Nah, itulah bagaimana belajar mandiri. Nah, berikutnya strategi belajar mandiri itu kita sudah pelajari di PKBJJ kemarin, mengelola waktu dengan membuat rencana belajar, terus membaca cepat, merekam hasil baca, semua kita telah pelajari pada saat PKBJJ. Jadi semoga saja ya ilmu di PKBJJ, di OSCB ini bisa memotivasi teman-teman untuk sukses belajar di UT. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan kepada Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.